Masih ngomongin soal Indonesia, nih ada informasi. Nah, belakang udah ada gambar dolar. Hmm. Indonesia hentikan pakai dolar Amerika Serikat dan beralih menggunakan mata uang China. Di tengah gonjang-ganjing rupiah 17.800-an. 17.800 sempat 845. 45. Ulang Kayak di tahun kemerdekaan kemerdekaan ya. ini. Dan ini informasi ini sampai sekarang masih hoax gitu ya. Oke. Ya kita nggak tahu ya apakah kemudian ada yang berubah gitu ya. Nah, Informasinya ini beredar di mana sih, Bang? sebentar. Lihat contekan dulu. Ini Oke, boleh. Indonesia stop pakai dolar. Ini beredar di Facebook lagi nih. Lagi-lagi Nah, Facebook ada tuh narasi dari salah satu akun menyebutkan Indonesia stop pakai dolar AS, tanda seru. Menteri Purbaya imbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk stop menggunakan dolar AS, beralih ke yuan, mata uang Cina, dan terbitkan pandabon untuk perkuat rupiah. Bagaimana pendapat kalian? Nah, ini ciri khas Facebook Pro banget gitu ya. ada menggulir. Oh, berarti gini, menggulirkan suatu isu terus minta pendapat Minta dengan pendapat. orang. Itu adalah hoax. Berarti itu Ini ciri khas konten, Oke. bukan berita. Oke. Nah, Itu juga mungkin bisa jadi apa ya, ajak awareness kita, Iya. sobat Ainyes juga pendengar Trijaya untuk kalau ada konten-konten seperti itu yang muncul di Facebook, TikTok Ya, atau ya. sosial media lainnya, oh ini berarti informasinya nggak benar nih, bukan dari portal berita yang sudah terverifikasi. Benar Ya. gitu, Bang? Jika yang mengajak seperti itu bukan dari media yang sudah terverifikasi, mereka adalah konten dari konten kreator, konten creation kan. Kalau berita itu news content creation gitu ya. Jadi Yes. memang dikreasikan dari base-nya itu berita, dikerjakan secara jurnalisme. Ini enggak gitu ya. Diambilnya kasih gambar, ambil video, dinarasikan, disuruh orang komen gitu ya. Oke. Ini ya. Iya, Bener benar. ini ya. Indonesia. Udah Trump sakit kepala ngeliatin Purbaya salaman sama Jinping. Indonesia stop pakai dolar Amerika Serikat. Bisa belum menemukan foto. Ya, ini bisa dipakai AI ya. Oke. Dengan cara-cara ini. Ini tapi Bang Asnil waktu itu kan saya sempat ngobrol sama Bang Asnil tuh, Ya. kayak masukin informasi atau yang beredar lah yang viral ke ChatGPT. Bang Asnil ngelakuin ini juga hari ini atau belum? Untuk kayak informasi ini kalau dibuat sama si GPT atau yang AI kayak gitu, oh ini informasi ternyata salah. Waktu itu Bang Asnil sempat cerita. Enggak perlu, Oh, enggak ini perlu. nggak Enggak perlu ini karena memang dalam kebijakan ekonomi itu tidak mudah bagi sebuah pembuat kebijakan. Oke. Misalkan Purbaya ya ketika mengganti mata uang transaksi perdagangan dunia ke yuan itu nggak mudah. Bagaimanapun dolar, meski Cina itu udah kuat gitu ya secara ekonomi, transaksi yang lama yang masih konvensional orang pakai dolar di transaksi global, Yes. itu akan sulit digantikan dengan mata uang yang lain gitu. Ya. Nah, namun ini memang ada pack-nya. Berapa hari yang lalu itu Bank Indonesia itu memang melonggarkan aturan devisa hasil ekspor. Misalkan saya ekspor ke Cina, nah dalam Cina membayarnya dengan yuan. Oke. Nah saya bisa nyimpan uang itu di yuan itu di bank Himbara. Oke. Nah dulu hanya dolar doang gitu yang diperbolehkan oleh Bang Himbara apa sih Bang? Kalau misalnya Bank BUMN. Oh, Bank BUMN. Bank BUMN. Oke. Nah itu disimpan ke sana dan dulu dolar doang, sekarang udah ada yuan. Kalau nggak salah 3 hari yang lalu lah Bank Indonesia membuat kebijakan itu. Ini suatu yang baru ya ketika dulu hanya kita menyimpan dalam bentuk dolar di bank Himbara tadi, sekarang kita bisa nyimpan dalam bentuk yuan. Nah, pack ini mungkin yang dibikin narasi seperti ini, wah Indonesia. Jadi ada cantolan isu. Jadi ada juga para pembuat hoax itu paham dengan pack news gitu atau cantolan isu. Jadi isunya lagi berkembang apa dia mengikuti ya gitu. karena algoritma seperti itu kan. Iya. Misalkan ketika kita mencari informasi di media sosial tentang misalkan Sam Hakung, iNews, nanti akan ada informasi yang mengekor terkait keyword Sam Hakung dan
iNews juga di Oke. yang di ekor di pencarian kita. Begitu juga kita mau cari Tumblr misalkan. Nah, informasi terkait Tumblr lainnya itu akan ngekor juga di algoritma kita. Jadi yang tampil itu Tumblr jadi halaman kita. Nah, ini pembuat konten itu menerapkan strategi itu juga gitu ya. Yuan lagi mendapat tempat di kebijakan Bank Indonesia. Wah, orang lagi banyak nih cari informasi soal Yuan. Nah, diselipkan lah Ikut-ikutan hoax ini. bikin. Oke. Jadi dia akan numpang tuh di algoritma di FYP kita. Tapi seberapa penting kita untuk akhirnya aware gitu loh Bang. Kayak misalnya kayak kita ikutan komen aja, berarti kan followers kita pun ikut mendapatkan informasinya kan. Harus berapa penting sih kita harus kayak paham, oh ini informasinya salah, ini informasinya benar kayak gitu. Berarti kan harus sangat penting sebenarnya. Kalau misalkan kita harusnya kita report ya konten-konten seperti ini, tapi kan capek banyak banget kan. Iya. Gimana dong caranya Bang? Kalau kita komen serba salah, ini memang udah makan buah si malakama gitu ya. Kalau kita komen yang punya akun kesenangan dapat dolar, dibiarin kasihan orang-orang yang terperangkap terjerumuskan informasi palsunya. Terus gimana dong? Ya butuh memang pemilik platformnya. Kuncinya di pemilik platform ini. Bagaimana dia menertibkan konten-konten seperti ini. Mereka kan punya algoritma kan. Mereka punya algoritma dan teknologi itu memungkinkan untuk mereka mendrop informasi-informasi palsu ini. Nah, kita menunggu itu. Selain itu ya harus ada kekuatan negara yang kemudian mempressure mereka. Maksudnya dia bisa Komdiji atau otoritas lebih tinggi, presiden misalkan. Oke. Kasih saran lagi coba, siapa tahu ada yang ngoling juga Bang. Ya ya ini ya kita berharap lah kepada negara hadir di sini, tapi bukan dalam konteks bukan dalam konteks membatasi orang berpendapat ya. Tapi ini perlu diatur, jangan sampai kemudian orang secara bebas melakukan itu gitu ya. Terutama platform. Oke. Ini kan banyak informasi yang mereka ambil dari iNews, ngambil dari Okezone, ngambil dari media lain, digabungin jadi satu, terus dijadiin seolah-olah itu berita gitu. Itu udah melanggar copyright, udah melanggar hak cipta tadi, dan melanggar memberi informasi palsu. Double ya kalau misalnya dibawa ke ranah hukum itu udah double ya. Ya bisa jadi, cuman kan nggak ada. Bagaimana prosedurnya? Oke. Kalau misalkan itu dikenakan copyright gitu ya, kan bisa saja melakukan gugatan, termasuk untuk lagu. Kalau ketika kita bawakan di media sosial, copyrightnya langsung nyala kan? Iya betul. Nah, kenapa ini enggak gitu ya? Misalkan konten iNews dipakai oleh konten kreator ini. Ada enggak. Tapi kalau misalnya lagu itu secara otomatis. Otomatis kan? Iya. Nah, kenapa yang ini enggak gitu? Berarti harus ada regulasi. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, sementara kan kita udah punya banyak lembaga. Kalau nggak salah yang mengatur soal pendapatan ini ada komite publisher right ya. Oke. Nggak tahu itu ngapain aja mereka itu. Ngapain sih Bang? Terima gaji yang jelas. Siapa tahu Bang Furkon tahu. Katanya saudaranya ada di situ ya Bang Furkon. Komite publisher right itu kan sebenarnya bagaimana mereka mengatur keadilan bagi pemilik media ini gitu ya. Kontennya dipakai oleh para konten kreator, tapi mereka nggak dapat apa-apa gitu ya. Yang dapat dolar ya para konten kreator ini gitu ya. Misalkan ada berita tadi soal Prabowo berada di DPR gitu ya. Iya. Beritanya ditayangkan oleh konten kreator. Oh, di iNews. Di iNews, kemudian direkam lagi, diupload ulang oleh konten kreator dan dikasih narasi baru. Itu banyak. Iya. Tapi nggak ada notifikasi. Konten ada karena copyright. Iya. Nggak ada kan? Kalau lagu ada kan? Ada. Nah, itu yang kemudian harus kita perjuangkan. Harusnya juga menjadi regulasi yang diatur oleh pemerintah juga ya. Supaya orang nggak seenak jidat juga. Makanya sekarang lagi diperjuangkan oleh teman-teman di Dewan Pers, termasuk juga konstituennya
asosiasi pers yang ada di Dewan Pers memperjuangkan itu juga, bagaimana konten jurnalistik itu juga ada copyright-nya. Jadi ketika digunakan oleh orang lain dia harus bayar. Oke, luar biasa. Emang harus Semoga ya. Harapannya. Ya. Oke, kita balik lagi. Bang Astil, untuk informasi Indonesia hentikan pakai dolar Amerika Serikat dan beralih menggunakan mata uang China. Bisa dibilang sebagai Hoax. Kita lanjut